kegiatan sama istrinya. Sekarang orang judi bisa di teras masjid, benar nggak? Top up slot, main slot, hari-harinya ngegrab gojek, nungguin penumpang sambil ngadu nasib di dunia judi. Itu zaman saya kecil nggak ada judi begitu. Judi jam 11 malam, nungguin nomor keluar jam 12 malam. Ada yang minum lanjut judi sampai subuh, ada yang tidur pulang ke keluarga. Maka kata Nabi, siapa yang berencana mau melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi nggak jadi, dia batalin. Nggak jadi ya. Kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Allah mencatatkan untuknya dia melakukan suatu kebaikan yang penuh. Jadi ini para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, pentingnya sebuah rencana. Maka mari Bapak Ibu punya rencana kebaikan. Kemudian yang kedua, mari kita mengumpulkan beragam kebaikan sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini lagi puasa. Ditanya sama Nabi, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Ini lagi Ramadan. Ditanya sama Nabi, siapa yang hari ini lagi puasa sunnah? Faqala Abu Bakar ana. Abu Bakar bilang, saya Rasulullah, saya lagi puasa sunnah. Faman tabi'a minkum al-yawma janazah. Siapa yang hari ini tadi nganterin jenazah? Nah, kebetulan kemarin Bapak Ibu tetangga saya ada ibu-ibu guru FI, guru ngaji, sudah 30 tahun ngajar Al-Quran. Anaknya 2 gadis, yang satu jadi ustadzah, satunya lagi kuliah Al-Quran. Kemarin malam meninggal dunia. Kita akan jenazahnya sampai kubur. Nah, Nabi pernah menanya hal itu. Siapa yang hari ini nganterin jenazah atau ikut nganterin jenazah tetangganya? Maka Abu Bakar mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Puasa, kemudian ikut bersolati dan mengantarkan jenazah. Rasul tanya lagi, faman 'ada minkum al-yawma maridan. Siapa yang hari ini nengokin orang sakit? Ada nggak Bapak Ibu yang namanya lagi sakit? Ustadznya lagi sakit, orang tuanya lagi sakit, bela-belain pulang ke kampung, dengar ibunya teriak di kampung misalnya. Atau tetangganya lagi sakit di rumah sakit. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, hari ini saya puasa, ikut menguburin jenazah, dan hari ini juga saya tadi ada agenda menjenguk orang sakit. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Abu Bakar katakan lagi, saya Rasulullah, hari ini saya bersedekah untuk orang miskin. Maka Rasulullah mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Siapa yang satu hari puasa buat dirinya, nengok orang sakit, sedekah, ngantar jenazah orang lain, amal soleh sosial, maka Nabi SAW mengatakan dia pasti masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, saya mau gambarkan ini. Bapak Ibu hari ini puasa dan kita tinggal di mana Bapak Ibu? Provinsi kita namanya apa? Jawa Barat adalah provinsi pengangguran terbanyak di Indonesia setelah Papua. Yang kedua, jumlah pengangguran di Jawa Barat anak muda yang usianya 20 sampai 24 tahun itu jumlahnya 1,7 juta orang. 1,7 juta. Ini orang semua, Pak, bukan cacing. Kalau kucing lapar nggak kerja, nggak jahat. Tapi kalau orang nggak kerja lapar, bisa berbuat jahat. Saya lagi-lagi, Jawa Barat ini kita tinggal di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dekat sama Jakarta. Tapi kanan kiri kita jumlah penganggurannya juga apa? Sekali lagi, karena yang nganggur ini orang kalau lapar pasti apa? Butuh makan. Ini saya gambarkan. Kalau orang lapar kira-kira yang pertama dia lakukan apa? Apa Ibu? Utang ya, betul ya? Dia utang tetangganya dikasih, utang adiknya dikasih. Tapi karena nganggur setiap hari harus makan, nggak ada lagi buat dia beli,
Akhirnya dikasih utang nggak kalau motornya sering? Dikasih utang nggak? Karena nggak dikasih utang sama tetangganya sama saudaranya, utangnya kemana? Kemana ibu? Kemana? Pinjol. Betul ya? Jumlah utang pinjol di Jawa Barat ada berapa? 13,8 miliar. Miliar per triliun ya, saya salah. Dan 650 sekian diantaranya utang macetnya nggak bakal dibayar. Utang buat makan. Jadi karena ini orang sekali, kalau yang dapat cacing atau kucing dia nggak jahat, dia nggak utang. Tapi ini manusia. Yang nganggur jumlahnya berapa tadi? 1,7. Ini semuanya orang butuh makan. Pertama dia utang. Utangnya banyak, orang teman saya dia pinjol loh. Benar ya? Pinjol nggak bisa bayar. Akhirnya gimana? Pinjol nggak bisa bayar, cari peruntungan. Ini masih ada gas di rumah saya. Saya jual aku 100.000 jual buat top up judi slot. Saya kalau melewat slot kayaknya nggak bisa dapat uang. Lamar kerja umur udah 40, ijazah SMP. Mau grab motor saya butuh, nggak diterima sama ojek online. Mutang nggak diutangin, pinjol udah nggak kehabisan, udah nggak ada uang lagi. Main judi slot. Tadinya cuma lapar, sekarang kehilangan barang. Jual kulkas, jual dispenser. Ada nggak yang begitu di sini? Ada yang pernah begitu di sini? Ada. Jadi setelah Bapak Ibu udah nggak bisa lagi karena barang udah habis. Larinya kemana? Kejahatan, mencuri, begal, merampok. Karena ini semua adalah dilakukan karena tujuannya apa Bapak Ibu? Makan. Sesederhana itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah, selain kita harus soleh secara pribadi, kita harus soleh secara sosial. Soleh sosial itu apa Bapak Ibu? Dalam hadis ini dijelaskan ada orang meninggal, datangi. Kita bantu jenazahnya, kita mandikan, kita sholati, kita kuburkan. Ada orang miskin, kasih makan. Maka Bapak Ibu bagus sekali. Sekarang kita punya rencana bulan Ramadan, insya Allah setiap hari saya sedekah makanan 10 porsi. Saya sedekah makanan 5 porsi. Saya sedekah makanan 50 porsi. 5 porsi bikin apa dia? Bikin grup. Lu berapa hari 2? Lu berapa 3? Dikumpulin jadi 40. Jadi bisa banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini ada orang yang terdampak. Ada orang yang terdampak jadi nggak enak ekonominya. Tadinya kerja dibayar harian, tukang bangunan misalnya, atau kenaik bangunan misalnya. Ramadan kerja berat, nggak kerja nggak dapat. Saya ulangi lagi, kerjanya tukang bangunan misalnya, atau kenaik kuli. Kalau kerja berat karena puasa, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Maka kita harus soleh sosial. Apa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan 3 orang. 3 orang didoakan sama Nabi tentang masalah uang semua. Yang pertama, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtara. Allah merahmati seorang muslim yang kalau jual hatinya lapang. Kalau jual hatinya lapang. Dia bisa menurunkan harganya karena dia tahu yang beli. Jangan bilang yang Allah yang beli. Ya, jadi samhan idza ba'a. Kalau dia jual, dia sebagai pedagang, dia teliti. Oh ini yang beli orang butuh, ambil cash sedikit aja. Wasamhan idza ishtara. Kalau dia beli, dia belanja. Nah, ini ibu perlu tahu Bapak Ibu sekalian. Kalau dia beli, hatinya lapang. Jadi ini kalau nawar nggak tega-tega amat. Kasihan yang jual. Karena orang yang jual itu dia juga punya istri, punya anak yang harus dinafkahi. Maka jangan bangga orang butuh uang kita beli barangnya dengan harga murah.
Tapi bagaimana kalau kasih harga ke pembeli, pedagang harganya wajar, normal, karena dia juga punya hak untuk dapat untung. Gara-gara banyak orang cari murah nih, beli sabun biasanya ke tetangga, sekarang beli sabun ke online gratis ongkir. Warung tetangga makin lama makin sepi. Karena sepi modal tak putar, tadinya punya usaha dagangannya jadi mati, anaknya sekolah hilang. Maka kata Nabi, rahimallah, semoga Allah memberi rizki kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang samhan idza ba'a, kalau dia jualan, dia legowo, ditawar nggak apa-apa. Apalagi kayaknya beli orang butuh nih, udah beli 10 berarti 1. Bahkan orang kaya pun demikian. Sekarang ini saya tanya, perhatikan gambar saya. Ada sebuah produk ya minuman, namanya Aqua misalnya. Di warung orang-orang jual 3.000. Ada yang jual di rest area 5.000. Pertanyaannya, kalau kita jual untuk yang 3.000 atau 5.000? Pasti gitu ya? Pasti gitu. Tapi ibu dagang di rest area, ibu dagang di tempat keramaian orang, ini kesini pasti musafir. Kalau saya kasih harga 5.000, kasihan. Udah harga saya normal aja, 3.000. Untuk ibu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Karena untungnya sedikit, harta kita bertambah apa berkurang? Hitungan manusia gitu ya. Sekarang saya praktekkan. Ternyata Indomaret, Alfamart itu kaya karena mempraktekkan hadis Nabi ini. Contoh, ibu belanja di Indomaret 50.000. Pas ibu mau bayar, ada coklat namanya Silver Queen. Ini harga normalnya 20.000. Lalu kasirnya bilang, mau nggak terus murah? Beli aja 10.000. Pernah gitu nggak? Silver Queen yang dijual aslinya 20.000, Indomaret itu banyak, betul kan? Kenapa dia jual 10.000? Karena terima kasih Anda sudah beli senilai 50. Jadi dia nggak cari untung enggak lagi. Ada rohnya. Dia karena bisnis, kalau kita muslim karena ukhuwah Islamiyah. Saya kalau beli di online bisa 6.000, tapi tetangga saya kasihan orangnya sedih. Saya beli satu aja, biar mahal 5.000, biar mahal 1.000 nggak apa-apa. Tapi tetangga saya dapat nafkah, anaknya bisa sekolah, suaminya bisa makan, atau istrinya bisa makan. Jadi kalau itu ya. Jadi kata Nabi. Yang ketiga, samhan idza iqtada. Hatinya lapang kalau lagi utang. Sekali lagi, hatinya lapang kalau lagi utang. Ini orang kalau 1,7 juta lapang, semuanya butuh makan, lalu ada yang butuh makan utang ke kita. Nanti Ramadan kalau ada orang yang utang, saya kasih kalau buat makan. Saya bertekad siapapun yang datang minta hutang, asal gak besar dan saya gak butuh apa, saya kasih hutang. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberi rizki dan surga orang-orang yang kalau kasih hutang gampang, nagihnya santai. Nagihnya apa? Santai. Tapi saya gak bilang kalau dagang hutangin jangan, ini jangan juga. Bukan untuk pedagang ya, kalau pedagang Anda cash flow-nya harus. Tapi untuk orang-orang yang punya, orang-orang yang berlebih harganya. Jadi utang nih 50.000 pasti buat beli makan. Gak mungkin 50.000 buat beli baju yang bagus kamu sih. Kasih. Gimana kalau utangnya nanti telat? Dia bilang seminggu ternyata udah seminggu nggak dibayar. Kata Nabi SAW, siapa yang utangin orang ditagih, orang yang nggak bisa bayar, lalu kita bilang ya udah seminggu depan ya, bulan depan ya, maka orang yang nambahin hari tadi setiap harinya dituliskan pahala sedekah sampai hutangnya. Allahu Akbar. Kemudian man anzara mu'siran aw wada'a anhu aqallahu Allahu fihi. Siapa yang kasih hutang pas ditagih orang yang nggak bisa bayar dan dia ridho, santai aja. Nanti di hari kiamat matahari diturunkan di atas kepala orang-orang kepanasan, orang-orang yang dulu kasih hutang gampang tagihnya slow, dikasih perlindungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu. Maka mari kita nanti punya agenda saya tarawih
full insyaallah, baca Qurannya full, dan di hari Ramadan nanti saya lapar. Saya beli ke tetangga, saya kasih utang orang gampang, saya nagih utang orang juga. Selalu mudah-mudahan dengan begitu rezeki saya jadi lapar. Kenapa? Yang mendoakan Rasulullah SAW. Target yang ketiga, saya ingin tarawih saya full. Mau tarawih habis isya, mau tarawih malam menjelang subuh, mau tarawih tengah malam jam 1, yang penting saya berencana, saya ajak jamaah sekalian, nanti selama puasa Ramadan tak pernah kehilangan satu hari tanpa qiyamul lail, kecuali karena uzur seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang puasa Ramadan, siapa orang yang qiyamul lail atau tarawih Ramadan semata-mata karena Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tilawahnya mungkin target kita semua bisa setiap hari ngasih buka puasa 2-3 porsi, kita bikin jamaah, kita bikin grup, kita bikin kelompok sehingga banyak. Gak bisa porsi makanan kurma, gak bisa kurma air putih, gak bisa air putih teh. Jadi tidak harus makanan utuh, tidak harus sekian porsi dari yang kita bisa lakukan. Meningkatkan kepekaan pada orang sekitar. Saya kalau puasa, alhamdulillah kerja sama kantor dikurangi, misalnya gitu. Oh, saya punya karyawan, ini bulan Ramadan, saya kurangi kerjanya, jam 3 udah pulang. Oh, ini saya puasa, saya kerja, tapi tetangga saya ada yang kerja harian, Ramadan kerjanya nggak full. Berarti masuk catatan bantuan saya akan bantu insyaallah. Kemudian Ibu lihat gambar ini semua, tidak semua, ini mayoritas mereka adalah orang-orang Muslim atau bukan Muslim. Ini foto di Jakarta di samping Bantaran Kali Ciliwung, Muslim atau bukan Muslim? Kebanyakan Muslim. Nah, maka kita soleh secara pribadi, soleh juga secara sosial. Keutamaannya apa? Manfaat para shahiman. Siapa yang ngasih buka puasa, orang yang lagi puasa, kana lahu mithlu ajri. Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi, sekalipun pahala orang yang puasa tidak dikurangi sama sekali. Jadi atau bayangkan pahalanya berlipat. Kita dapat pahala puasa, kita kasih 5 buka puasaan, atau kita undang tamu makan di rumah kita 5 orang, kita pahalanya sendiri 1, kita dapat pahala 5 orang berpuasa. Maka rugi kalau kita tidak punya agenda. Sekali lagi, tidak harus porsi banyak, tidak harus makanan utuh, bisa sederhana, bisa snack, bisa kue. Kalau rame-rame di masjid bisa jadi takjil jamaah sholat masjid. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar. Inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada kamar-kamar, ruangan-ruangan. Ya radhiruha min batiniha. Kalau kita masuk ke dalam, kita bisa lihat indahnya surga dari dalam. Kelihatan luarnya. Wa batinuha min dhahiriha. Kalau kita lewat ruangan itu, kelihatan kemewahannya dari luar. Tempatnya nyaman, mewah, enak. Kata Nabi SAW, a'addahallahu. Rumah-rumah tadi disiapkan oleh Allah liman alanal kalam, untuk orang yang bicaranya sopan. Gampang kan bicara sopan Bapak Ibu? Bicaranya baik, yang gibah, nggak ngata-ngatain orang, tidak melaknat. Ini siapa aja bisa tergelincir. Ada suami istri baik-baik soleh, terkena masalah hutang, kesulitan ekonomi, pecah rumah tangganya, yang ini ngatain istrinya, yang ini ngatain suaminya. Lalu saya bilang, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikannya. Ini perintah Allah. Gitu-gitu mantan kamu dulu ada di istri yang cuma sama kamu. Jadi nggak boleh ngomongin keburukannya, apalagi firman Allah. Nggak boleh. Jadi ruangan itu tadi Bapak Ibu disediakan kepada orang yang ada dan kalah, bicaranya baik.
wa at'amat ta'am, ngasih makanan orang, ngasih beras, ngasih oleh-oleh minyak, makanan. Wa taba'a siyam, dan orang yang berpuasa, wa shalla bil laili wa nasu qiyam, dan orang-orang yang tarawih atau qiyamul lail. Jadi ada 4 kebaikan yang kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah, rumah yang indah di dalam sebuah hamparan luas di surga, yaitu orang yang bicaranya baik. Yang kedua, orang yang ngasih makan, memberi buka puasa, memberi makan orang miskin. Ketiga, orang yang menjaga puasanya. Dan yang keempat, orang yang melakukan qiyamul lail. Jadi kalau 4 yang kita lakukan, puasa dia, tarawih juga, ngasih makan juga, jaga bicara saat Ramadan, dan ngomong yang jelek, maka Allah menyiapkan tempat untuk kita semuanya. Saat kita nanti di surga, fisiknya mudah, tempat tinggalnya juga nyaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan semua ini. Mohon Bapak Ibu catat jadi rencana. Jadi target Ramadan, soleh secara pribadi, soleh secara akhlak, soleh juga secara sosial. Kemudian yang paling penting adalah, nah ini penting Bapak Ibu, kita ini usia-usia mendekati 40 atau sudah lewat 40, kita rasanya udah nyobain makanan enak apa aja di dunia pernah? Benar nggak? Coba saya sebutin. Bakso pernah? Pernah. Seblak pernah? Ayam bakar pernah? Ikan bakar pernah? Sapi pernah sapi? Sopiga pernah? Pernah. Udah pernah semua kan? Nah, maka secara medis kita harus mengurangi konsumsi makanan. Secara sunnah, Nabi memerintahkan kita untuk makan agar tidak terlalu banyak. Nah ini mungkin perlu dicatat Bapak Ibu. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka punya kebiasaan salat sambil bersendawat, gitu ya, itu Nabi pernah menegur orang. Waqad tasajjala rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi dengar ada orang di dekatnya bersendawat, terlalu kenyang lalu dia gitu ya, bersendawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa 'anka jusyada." Tahan itu sendawatnya. Maksudnya apa? Kalau bersendawat, lakukan 2 hal. Yang pertama, tutup, tahan suaranya. Kalau itu lagi sholat, kalau di luar sholat, Anda menyingkir dulu karena itu seperti kentut. Kalau bersendawat, jangan bangga apalagi kencang ditambah volumenya apa-apa. Nah, ini Nabi pernah menegur seseorang, "Kuffa 'anka jusyada." Kalau kau bersendawat, tahan suaranya atau menyingkir dari majelis. Fa inna aqwalakum sab'an. Siapa orang yang paling kenyang di dunia? Di dunia, aqwalukum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling kenyang di dunia, nanti di akhirat dia bisa jadi orang paling lapar. Paham ini Bapak Ibu? Paham ya? Dalam hadis ini ada beberapa uraian. Yang pertama, khususnya tentang puasa, kalau nanti buka puasa, makannya jangan terlalu kalap atau banyak. Kurma dicoba, gorengan hayo, minum air putih udah, teh penasaran, es buah kepengen, Masya Allah, teman-teman, pemakan segala. Lalu tibalah sholat maghrib, jamaah sudah selesai, maghribnya telat, mau sholat tarawih sudah matanya. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan juga Nabi mengajarkan kita sederhana dan menjaga kenyamanan orang lain. Kalau kita bersendawat, mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan itu mengganggu orang lain, maka adabnya kalau bersendawat ditahan suaranya. Kalau nggak bisa, minimal kita apa? Tidak di depan banyak orang. Dan untuk yang berpuasa, agar nanti ketika berbuka puasa sederhana aja. Jangan sampai gara-gara buka puasa ketinggalan jamaah sholat maghrib. Usahakan sholat maghribnya, sholat 5 waktunya selalu berjamaah. Laki-laki selalu di masjid.
Perhatikan Rasulullah dalam berbuka sederhananya beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalli. Rasulullah itu kalau buka puasa itu buka puasanya apa? Rutab. Ibu tahu rutab? Ya, Bapak Ibu tahu rutab ya? Rutab itu kurma yang warnanya kuning. Kalau di Indonesia dijual biasanya empuk, karena kalau di luar kulkas dia bisa renyek busuk. Ini kurma segar. Ini bentuknya seperti anggur. Ada airnya, ada keras kalau dimakan. Pernah yang coba ya? Karena Rasulullah yuftiru ala rutubat. Rasulullah kalau buka puasa makan rutab, kurma basah, kurma muda basah. Qabla an yusalli, sebelum sholat maghrib. Jadi sebelum maghrib, sebelum sholat maghrib, Rasulullah bukanya sederhana aja, kurma aja. Fa in lam takun rutubat fa ala tamar. Kalau enggak ada rutab, kurma yang segar, Rasulullah makan kurma kering. Nah, kurma yang biasa di Indonesia ini kurma kering. Yang 5 bulan di luar kulkas nggak akan basi. Yang ditaruh di piring 5 bulan nggak akan rusak. Itu namanya kurma kering. Jadi utamanya makan rutab. Kalau rutab nggak ada, Rasulullah makan kurma kering. Pada ilam takut, kalau nggak ada kurma kering yang dia bisa makan, hasawat mah. Jadi Rasulullah minum beberapa air atau beberapa teguk air. Ini Rasulullah beri contoh kepada kita, Bapak Ibu. Kita ngasih makan orang, kita juga makan. Bukan porsi kita sedikit, tapi kita mengurangi porsi makan. Karena usia kita sudah nggak lagi, udah nggak lagi berasa. Sudah waktunya ini direm, ini jangan, ini sayang, gitu kan? Kita pengen menikmati usia kita dalam kondisi fisiknya sehat. Maka dari saya dengar ada ibu-ibu yang bekerja di sini karena aktif ikut senam, betul ya, Bapak Ibu ya? Betul ya? Nah, yang senam ibu-ibu, bapak-bapak juga aktif olahraga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tadi kita sudah rencanakan, kita programkan, kita niatkan dari sekarang agar mudah-mudahan nanti di bulan masuk bulan Ramadan 2 hari lagi kita dalam keadaan siap melakukan rencana-rencana tersebut. Syukur sudah dicicil. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan paling banyak berpuasa. Jadi saya lagi makan gorengan karena kemarin sudah puasa. Kita sudah masuk hari-hari, apalagi 1 hari menjelang Ramadan, kita sudah dilarang untuk berpuasa. Jadi Rabu, Selasa sebaiknya sudah tidak lagi puasa, karena sudah mendekati bulan Ramadan. Menyiapkan hati kita untuk melakukan amal soleh seperti yang kita targetkan. Seandainya yang kita targetkan hatam 3 kali, ternyata hatam 2 kali, sesungguhnya di catatan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatatnya sempurna hatam 3 kali. Yang meniatkan hatam 1 kali bersungguh-sungguh menyiapkan aplikasi Al-Quran, menyiapkan Al-Quran di raknya, menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran, hatam 1 kali. Ternyata karena kesibukan, karena amal soleh, karena kerja, dia cuma baca Al-Quran 8 juz. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dicatat sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau betul ternyata hatam 1 kali, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang tadi kita pelajari, Allah mencatatkan pahala 10 kali, 700 kali lipat, atau lebih banyak kali lipat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya yang kedua, kita meniatkan keburukan, kita punya kebiasaan buruk. Tadi kita bicara kebiasaan baik, sekarang kita berbicara potensi buruk dari Ramadan. Maka dari sekarang kita niatkan potensi itu kita pangkas, kebiasaan buruk kita kurangi. Bapak Ibu yang suka lihat live, Bapak Ibu yang suka lihat joget-joget jelas-jeduk, misalnya di sini nggak ada, Bapak Ibu di sebelah sana banyak, di sini nggak ada. Yang suka lihat konten, yang suka karaokean di bulan Ramadan, stop atau kurang. Kalau Anda nggak bisa meninggalkan semuanya, niatkan dari sekarang, saya jaga mata saya, Ghaddul Basar digital, Ghaddul Basar digital. Kalau zaman dulu orang pakai pakaian karena tetangga
sehat, balik, dia harusnya berpuasa, dia sengaja berpuasa dan dia nggak malu berpuasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia tidak bisa menggantinya wa insawat dahrakullah. Dia tidak bisa menggantinya sekalipun dia puasa 1 tahun penuh tanpa jeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang sehat muslim balik nggak puasa. Kalau zaman dulu 30 tahun yang lalu malu orang nggak puasa, boleh. Sekarang baru siang hari buka. Dan kita nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar sendiri, ajak orang lain amar ma'ruf nahi munkar. Berikan pesan-pesan, tegur orang-orang terdekat. Kalau lihat anak nggak puasa, tegur, jangan biasa-biasa saja. Syukur-syukur para ustaz, para ikhwan yang sudah ikut kajian ini di bulan puasa ini, mari saya ajak semuanya untuk bikin konten dakwah positif. Atau live baca Al-Quran. Ibu-ibu di sini ada yang suka live TikTok, ada yang suka live di sini bapak-bapak. Ada yang di rumahnya dia baca Al-Quran, gak ada yang lima, tapi di online yang 5 ribuan. Bacaan Al-Qurannya didengar ratusan ribuan orang di seluruh Indonesia. Kalau yang live banyak, yang dakwah banyak, maka yang tidak baik akan kalah dengan yang baik. Kalau yang muslim yang soleh tidak bikin konten dakwah, tidak bikin konten nasihat, maka orang-orang yang lisannya kotor, hartanya haram, perilakunya haram, auratnya terbuka, dia akan memenuhi layar-layar HP kita dan orang-orang sekitar. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk juga aktif. Kalau misalnya Bapak Ibu bikin konten dakwah, ditonton 100 orang, sedikit apa banyak Bapak Ibu? Bikin apa banyak? Banyak. Bapak Ibu bikin nasihat nih. Belum pada puasa ya. Awas kalau nggak puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nggak puasa sehari nggak bisa diganti meskipun puasa setahun. Ingat ya, puasa. Yang nggak viral, yang nonton 100 orang. Hati aku jangan kecil. Kenapa? Video antum ditonton 100 orang. Antum bayangkan di masjid mana yang undang antum yang datang 100 lalu antum masih hadir. Jadi kalau kira nggak usah sedih. Yang nonton berapa? 200 orang. Subhanallah. Gak ada yang undang saya tutup digital, ditonton 200 orang, 200 yang bertausiah saya 1 menit. Yang tadi nggak puasa malu, tak puasa Allah gara-gara video yang mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa menjalankan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Yang penting kita punya rencana dan niat ya. Niat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, meningkatkan ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan yang mau ditanyakan dari bapak-bapaknya dulu. Boleh, siapa yang mau bertanya? Ada ibu? Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Itu. Baik. Siapa itu? Saya kan bukan di sini aja lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukiana Frida. Saya mau bertanya pada Ustaz, kalau seandainya kan kalau kita puasa kan tadi memberikan iftar ya. Seandainya kalau kita mau berbagi ke
Soal pertanyaan sangat bagus. Gimana saya niat mau kasih buka puasa, saya kasih ke orang ternyata orangnya nggak puasa. Ada 3 hal yang bisa catatan saya. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak berpuasa karena ma'dzur syar'an. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi zahirnya kita tahunya dia puasa. Seperti ngasih makan satu keluarga. Dikira puasa, paginya sahur. Ternyata jam 12 siang dia dapat haid, uzur. Dia batal, dia nggak puasa kan? Sedangkan kita kasih buka puasa karena tadi sahur bareng. Dia tidak batal karena keinginan dia, maka pahala pemberi iftar shaimin Allah catatkan. Kenapa? Ada husnuzon yang kedua, dia nggak puasa, tapi anaknya puasa, suaminya puasa, orang-orang di sekitarnya puasa. Ini adalah orang-orang yang ma'dzurun syar'an. Dia dibolehkan dan diharamkan tidak berpuasa oleh Allah sendiri. Yang kedua, bagaimana kita memberi orang berpuasa? Maka kita beri perbedaan antara sedekah dan iftarus shaimin. Sedekah kita berikan kepada siapa saja. Tapi kalau iftarus shaimin, memberi bukaan untuk orang yang kita tahu dia puasa. Misalnya itu ngasih makanan jam 4 sore, ngasih makanan ke pinggir-pinggir jalan, itu sedekah. Tapi bagi orang yang berpuasa mendapatkan makanan itu iftarus shaimin. Dua-duanya dapat pahala. Tapi kalau Anda meniatkan iftar shaimin, memberi buka, ternyata orang yang berpuasa sengaja, maksiatnya dia dicatat sama Allah, kebaikan kita tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ada potensi yang ketiga, dia tak puasa sengaja, tapi di rumahnya ada anaknya yang puasa, tetangganya yang puasa, atau dia sendiri musafir yang memang sedang tidak bisa berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Terima kasih. Itu ya Bu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang mau bertanya dari Bapak-bapak juga? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin cukup Ustaz. Cuma Ustaz minta ditutup dengan doa sekali Ustaz. Doa mudah-mudahan memimpin doa ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan badan kita karena puasa memerlukan fisik yang kuat ya Allah. Maka Ustaz, berdoa. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yamin, hamdan walillahi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum اصلح لنا شرورنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا بالعلم والقول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya mau kasih kuis ya. 50.000 buat ikhwah yang bisa tahu. Tadi ada hadis Nabi, ruangan yang
Allah sediakan untuk orang yang bisa melakukan 4 hal. Apa 4 hal ini? Ya, silakan Ibu. Baju biru. Yang ketiga, apa? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, dana aja, transfer dana, boleh. Oke. Saya siapkan dari depan polisi ya. Yang mau jawabannya. Coba. Hah? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Saya keluar. Jalan-jalan ketemu. Saya kasih kuis lagi ya, Bapak Ibu. Ini nggak ada amplopnya, langsung cash aja. Buat beli minyak boleh, beli apapun boleh. Ada 3 orang yang didoakan Rasulullah SAW dalam transaksi keuangan. Siapakah 3 orang itu? Silakan bisa. Silakan Ibu. Ibu boleh maju. Saya nggak dengar kalau di situ. Silakan Ibu. Oke, boleh siapa? Oke, silakan Ibu. Mana ibunya? Ya. Terus. Sing. Semoga Allah merahmati 3 orang. Oke. Berhati lapang, Apa? yang berhati lapang. Berarti apa? Kalau kita utang, semua yang kita utang, Ada 3. Yang pertama, yang berhati lapang kalau kita utang sama yang pernah diulang terus ya. Yang kedua, cari dia ikhlas kasih konten karena Allah Subhanahu Wa Taala. bukan itu. Yang pertama betul, yang kedua salah. Oke, kesempatan sekali lagi perbaiki jawabannya. Ada 3 orang yang Allah dan Rasulullah doakan mendapatkan rahmat Allah ini. Silakan digunakan angkat tangan. Kalau ingin kasih jawaban dulu, silakan. Dua dengan lapang dada, dengan lapang dada dan utang. Oke, Masya Allah. Allah Akbar. Halo. Ini kamera ini. Jangan bikin sayang. Hah? Diam sayang. Tapi Ini nggak kelihatan. Baik, ibu jangan dilubungkan ya karena kita masih ada door play terus sama pemenang lomba anak yang mewarnai ya. Tapi sebelumnya ada pengumuman dulu dari Ustaz Walid yang akan menyampaikan beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Qur'an ini. Ustaz, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamnya kompak ya. Ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengurus IKM Masjid Al-Baqarah menginformasikan ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Baqarah. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Baqarah, yaitu diantaranya adalah kita mengadakan Tarhib Ramadan. Hari ini kita lakukan. Yang selanjutnya kita setelah ada Tarhib Ramadan kita mengadakan sholat tarawih. Ya, setelah sholat tarawih, insya Allah setiap hari Ahad
setiap hari Ahad kita mengadakan acara iftar sorenya, ya iftar bersama. Dan paginya hari Ahad juga ada kuliah subuh diteruskan dengan apa namanya insyaallah bazar sayuran gratis. Jadi ibu kalau nggak punya sayuran, mau masak punya sayuran, kok albananya ada kuliah subuh, pergi aja ke sini, insyaallah nanti pulangnya dikasih sayuran, ada tempe, ada tahu, ada kacang, pokoknya mantap. Nah kalau ibu seandainya di rumah punya panen singkong, panen apa itu kelebihan, bawanya ke sini, siapa tahu ada yang bermanfaat buat orang lain. Dan nanti insyaallah kita ada acara santunan anak yatim segala dan ada acara santunan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini kita mendapatkan apa namanya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Panitia dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Azhar. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan baik dan insyaallah kegiatan ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup dengan pantun ya Bu ya. Bu, Ibu, masih kelihatan Bu? Halo, halo. Kalau saya bilang halo, ibu bilang hey gitu ya. Tapi kalau saya bilang hey, ibunya halo, 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 hey, halo, halo, hey, halo, hey. Ibu pegang apa pegang temannya yang sebelah kiri. Pegang programnya sebelah kiri, Bapak juga ikutin. Pik, mati pik. Pik. Jadi kiri kanan begini ya. Ya. Kalau saya bilang satu, tepuk sebelah kiri. Iya. Kalau bilang satu, tepuk sebelah kiri. Bilang aja Ramadan. Ya. Pertama Ramadan. Tepuk sebelah kiri Ramadan. Ya. Satu, tepuk Ramadan. Sambil kalau dua, nanti ibu tepuk sebelah kanannya. Siap belum? Diulang. Satu, satu, dua, diulang. Satu, dua, siap belum? Ya. Kue padan rasanya apa? Dan kue bolu rasanya panjang. Cakep. Dan Bapak, kapan lagi bilang cakep? Kue bolu rasanya panjang. Cakep. Belinya di Kang Iman. Cakep. Daripada bulan Ramadan melamun, mendingan kita tak berusaha. Betul nggak? Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarik sampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Badaniyah. Selama bulan Ramadan kita akan menyediakan berbagai macam kegiatan. Masuk salah satunya itu sayur gratis ya setiap hari Ahad pagi. Jadi Ibu hari Ahad nanti hari Minggu kajiannya di sini. Kajian subuh nanti pulangnya bawa sayuran insyaallah ya. Untuk acara selanjutnya itu pengumuman hadiah lomba dan dompet. Gimana nih panitia? Nanti boleh maju depan. Ya buat anak-anak. Buat anak-anak yang kategorinya juara 1, 2, 3.
amat ya, taruh dulu. Sana dulu lah. Sana dulu.